Oke, selanjutnya untuk praktikum modul 1 percobaan yang B. Percobaan yang B ini kita membuat sebuah interconnected VLAN atau interVLAN. Artinya apa? Kita nanti mau menghubungkan antara VLAN 10 dengan VLAN 11 dengan bantuan router. Nah, router ini apa? Router ini adalah perangkat yang fungsinya untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda jaringan. Jadi router adalah perangkat atau saya tulis fungsinya aja untuk menghubungkan perangkat jaringan yang terdapat pada jaringan yang berbeda. Oke. Oh, ini tadi tipe ya. Mengizinkan. Oke. Kita lihat di sini kita menambahkan satu buah router untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Terus nanti kita tetap pakai switch, kita tetap pakai 2 PC. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah ubah IP di PC dan tambahkan gateway di masing-masingnya. Oke, berarti langkah pertama kita menambahkan atau mengubah mengubah IP di PC A dan juga PC B, atau kalau di sini tadi adalah PC 0 dan PC 1, kita ubah IP-nya menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan gateway untuk masing-masing PC-nya. Terus jangan lupa juga untuk menambahkan routernya. Oke, sekarang kita tambahkan. Oh ya, dari praktikum modul 1 ke modul 2 ini berkelanjutan ya. Jadi kalau kamu bikin file baru lagi, silahkan nanti konfigurasi di switchnya ini disamakan kayak praktikum yang A. Jadi kalau kamu bikinnya file baru, switchnya harus dikonfigurasi dulu kayak praktikum A. Tapi kalau kamu lanjut, ya berarti tinggal nambahin routernya di sini pakai yang router PT, diikutin aja. Berarti ini PT router, terus disambungin pakai kabelnya itu straight. Aduh, salah. Di sini saya ambil fast Ethernet 00, saya masukkan ke fast Ethernet 3. Nah, diperhatikan di sini nanti dia pakai fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 04. 00 ini yang ada di routernya, 04 ini yang ada di switchnya. Kalau kamu pakai FA04, ya berarti nanti kamu konfigurasinya nanti harus FA04. Nah, kalau kamu pakai 03, ya berarti nanti konfigurasinya 03 juga. Oke, saya tadi pakai FA03, berarti nanti untuk konfigurasinya saya akan menggunakan FA03. Oke, setelah menambahkan router, saya mau ubah IP-nya di PC. Saya ubah sesuai dengan ketentuan dari modulnya. IP PCA 1.2, gateway-nya 1.1, IP PCB 2.2, gateway-nya 2.1. Oke. 1.2, gateway-nya 1.1. Udah. Aduh, iya bener nggak bos? Di PC 1 2.1 2.2 ya, 2.2, gateway-nya 2.1. Oke, berarti sekarang IP-nya sudah berubah. Nah, secara logika, karena dua jaringan ini sudah berbeda, harusnya keduanya tidak bisa connect. Karena apa? Di sini kan IP-nya 1.1, 1.2, sorry. Di sini IP-nya 2.2. Nah, kalau berbeda jaringan otomatis nggak bisa terhubung kan.
Nah, kita bisa menghubungkan jaringan yang berbeda ini dengan dua VLAN yang berbeda menggunakan router dengan konfigurasi nanti yang namanya adalah interVLAN. Oke, lakukan tes koneksi antara PC A dan PC B. Kita coba dulu. Nanti antara PC A dan PC B ini hasilnya seperti apa. Kita coba untuk PC 0 atau PC A, kita cek IP-nya dulu. Dengan saya hapus dulu aja ya. Nggak ada ya, clear apa ya? Ya udah nggak salah. IP config untuk memeriksa IP. Di sini IP config juga. PC 1 IP-nya 2.2, gateway-nya 2.1, PC 0 IP-nya 1.2, gateway-nya 1.1. Oke, udah benar. Sekarang coba ping dulu. 192.168.1.2. Hasilnya adalah ya nggak terhubung karena udah beda jaringan. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Konfigurasi di sini oke. Di langkah nomor 2, tambahkan setting di switch untuk kabel yang terhubung ke router. Di sini modenya terang. Kenapa kok mode terang? Karena kita nanti mau melewatkan dua VLAN ID, yaitu VLAN 10 dan VLAN 11. Kenapa kok gitu? Untuk konfigurasi interVLAN-nya nanti terdapat di router. Nah, sedangkan VLAN-nya terdapat di sini. Biar nanti bisa terhubung antara VLAN 1 atau VLAN 10 dan VLAN 11, ini kita lewatkan router, nanti router yang akan melakukan interVLAN. Jadi di sini saya gunakan mode terang biar bisa lewat untuk ID VLAN 10 dan ID VLAN 11. Oke, sekarang kita tambahkan settingnya. Nah, di sini yang saya maksud tadi kalian harus teliti yang mana yang akan digunakan. Kalau tadi di modul emang pakai fast Ethernet 04, sedangkan saya pakai fast Ethernet 03. Oke, sekarang saya mau konfigurasi untuk switchnya dulu. Enable configure terminal interface fast Ethernet 03 switch port mode terang. Oke, udah selesai. Berarti nanti ketika kita coba show run di sini modenya adalah mode terang. Oke, untuk fast Ethernet 03 modenya adalah mode terang. Selanjutnya, setting router agar bisa dilakukan interkoneksi antar VLAN. Untuk setting router dari PC, perhatikan petunjuk berikut. Artinya kita setting routernya biar bisa melakukan interVLAN. Sekarang kita masuk ke router dan lakukan perintah-perintah ini. Yang pertama adalah konfigurasi satu interface di router. Konfigurasi ini fungsinya adalah menyalakan interface yang menjadi jalur ke switchnya. Saya tadi pakai fast Ethernet 00 juga, jadi konfigurasinya akan sama. Oke, sekarang saya buka routernya, saya masuk ke CLI. Ini kamu ketik no atau yes sama aja, nggak ada pengaruhnya. Oh, kalau kamu yes nanti bakal muncul banyak ya. Di ini aja deh. Nanti kamu ketiknya no gitu aja. Kalau di yes nanti akan mengubah identitas dan lain-lain segala macam. Diketik no aja. Oke, pertama kali kita enable dulu. Terus configure terminal. Kita udah masuk terminal konfigurasi, sekarang kita masuk ke interface-nya.
interface fast ethernet 00 no shutdown. Oke, artinya apa? Nanti untuk port 00 atau fast ethernet 00 dia akan nyala. Oke, kalau udah selesai exit. Nah, sekarang adalah konfigurasi untuk melakukan interVLAN-nya. Nah, untuk konfigurasi interVLAN di sini kita melakukan penambahan sub interface. Sub interface ini apa? Sub interface ini adalah kita membuat Ethernet atau kita membuat port yang digunakan di router itu tadi dienkapsulasi menggunakan ID VLAN. Jadi di sini untuk yang pertama misalnya interface fast ethernet 0.0 ini adalah fast ethernet pada routernya. Titik 10 ini apa? 10-nya adalah ID pada VLAN-nya. Di sini kan ada titik 11, berarti ini adalah ID VLAN 11, ini adalah ID VLAN 10. Nanti ID VLAN ini yang akan digunakan sebagai sub interface. Terus enkapsulasi ini adalah proses melakukan enkapsulasi dari VLAN ID menjadi sub interface-nya. Sekarang kita coba konfigurasi yang ini, memasukkan sub interface. Ini masih di router, kita tambahkan konfigurasinya. Interface fast ethernet 00.10. Kemudian perintahnya adalah encapsulation .1q10, terus IP address-nya adalah IP address gateway dari masing-masing jaringan tadi ya, 192.168.1.1.255. Oke. Terus kalau udah exit, kita udah berhasil menambahkan sub interface yang pertama untuk VLAN ID 10. Selanjutnya kita buat untuk VLAN yang 11. Sorry, ada typo. Nah, kenapa kok IP-nya yang di sini tadi 192.168.1.1, terus yang di sini 21? Ini adalah mengikuti gateway dari masing-masing VLAN-nya. Kalau VLAN 10 tadi gateway-nya pakai 11, untuk VLAN 11 gateway-nya 2.1. Di sini dibikin kayak gitu juga. Untuk VLAN 10 gateway-nya 1.1, VLAN 11 gateway-nya 2.1. Kalau sudah, kita tinggal cek konfigurasinya. Kita ketik show run. Masih di routernya, karena ini masih di sub interface, kita exit dulu. Terus kita exit lagi. Oke, sekarang kita coba show run. Nah, apa yang berjalan di sini? Oke, di sini udah diketahui ada konfigurasi sub interface kita. Oke, selanjutnya show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, di sini kita udah dapat
IP untuk masing-masing sub interface-nya. Kita udah setting IP address-nya sekian-sekian ini. Oke, selanjutnya show IP root. Show IP root untuk IP 1T untuk jaringan yang networknya 1T0 udah connect, yang 2T0 udah connect juga. Oke, seharusnya kalau kita udah sesuai kayak gini, antara jaringan VLAN 10 dan VLAN 11 udah connect. Sekarang kita coba buktikan antara PC0 dan PC1. Oke, saya cek lagi IP-nya 1.2, IP-nya 2.2. Sekarang coba kita lakukan ping-nya. Oke, udah sama-sama berhasil. Nah, di sini kenapa kok ada RTO atau request timeout? Karena mungkin di awal dia masih coba membangun jaringan, makanya masih ada RTO-nya. Tapi ketika jaringannya udah terbangun, ya nanti dia bisa replay kayak gini. Oke, untuk modul 1 sudah selesai.